Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Rekan-rekan yang beriman yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala, izinkan pada kesempatan ini saya ingin berbagi motivasi dan inspirasi Islami dengan tema mau Ramadan tahun ini lebih baik, gunakan matematika waktu Ramadan. Ada perkataan indah yang sangat populer di tengah-tengah masyarakat, yaitu kalimat yang memotivasi hari ini harus lebih baik dari kemarin. Perkataan indah itu adalah man kana yaumu khairan min amsi fahuwa robihun wa man kana yaumu misla amsi fahuwa mahbunun wa man kana yaumu syarran min amsi fahuwa mal'unun. Siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, maka dialah orang yang beruntung. Siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dialah orang yang tertipu. Siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dialah orang yang terlaknat atau orang yang rugi. Nah, rekan-rekan sekalian, tentu setiap kita ingin hari ini lebih baik dari kemarin. Kalau demikian, maka tentu kaitan dengan puasa Ramadan, tentu kita ingin Ramadan hari ini atau Ramadan besok ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Lalu bagaimana agar kita bisa menjadikan Ramadan yang akan datang ini menjadi Ramadan yang terbaik, yang terbaik dibanding Ramadan yang lalu? Maka saya mencoba menyampaikan satu konsep dengan aplikasi matematika waktu Ramadan. Matematika waktu Ramadan terinspirasi dari buku saya yang berjudul Matematika Waktu. Nah, sekarang dikaitkan dengan Ramadan. Sebagaimana yang saya tulis bahwasanya waktu yang Allah berikan kepada kita yang 24 jam ini, kita gunakan rumus matematika waktu dengan cara apa? Yang pertama, bagi. Yang kedua, tambah. Yang ketiga, kurang. Yang keempat adalah kali. Lalu, apa yang harus dibagi? Yang dibagi adalah kaitannya dengan skala prioritas dalam melakukan amal. Urutannya gimana? Begitu kita dapat 24 jam di bulan Ramadan ini, kita ingin Ramadan yang lebih baik. Caranya yang pertama, bagi yang 24 jam dengan skala prioritas amal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kerjakan amal yang sifatnya penting dan mendesak dalam harian itu. Yang kedua, setelah selesai penting mendesak, baru penting tidak mendesak. Yang ketiga, mendesak tidak penting. Yang keempat, tidak mendesak tidak penting. Nah, contohnya seperti apa? Mendesak penting. Ketika kita siang hari sedang bekerja di kantor, lalu tiba-tiba azan berkumandang. Mana yang harus kita kerjakan? Meneruskan kerjaan atau sholat? Sholat, karena sholat penting dan mendesak. Atau mungkin kita bangun pagi, sahur. Apa yang penting mendesak ketika kita bangun pagi? Tentu penting mendesak bangun, ambil air wudhu, sholat malam, baru sahur. Kalau waktunya cukup. Bukan bangun pagi, langsung buka HP, walaupun itu penting mendesak. Kita lagi tadarus di masjid, tiba-tiba azan. Kemudian setelah itu qomat misalkan. Apa yang paling penting mendesak? Ya tentu kita berhenti dulu baca Qur'annya, lalu ngikutin bacaan suara azan agar kita dapat pahalanya. Setelah itu sholat qobliyah, kemudian berdoa karena doa antara azan dan iqomah adalah makbul. Itu namanya penting mendesak. Baca Quran penting, tapi ada yang lebih penting dan mendesak. Nah, dalam hidup ini apa yang penting mendesak? Bertobat, beramal baik,
Ya, bertobat selama Ramadan, banyak-banyak kita bertobat. Yang kedua, penting tidak mendesak. Menuntut ilmu penting, kajian penting misalkan. Kita habis subuh, umumnya masjid-masjid selama Ramadan ada kajian penting, tapi ketika sudah masuk suruk, ada yang lebih mendesak. Kita berhenti kajiannya, kemudian apa? Kajian penting tapi harus kalah dengan penting mendesak. Itu sholat suruk, harus sholat suruk, pahalanya luar biasa. Seperti haji dan umroh. Mendesak tidak penting. Ini orang yang grup HP-nya, grup WA-nya banyak, lagi baca Quran, asik-asik, tato telepon masuk, kita buka ternyata berita biasa. Itu namanya mendesak, tidak penting. Kalau nggak dibuka, kita terganggu. Dan yang terakhir adalah tidak mendesak, tidak penting. Nah, itu yang bagi. Nah, kemudian setelah bagi, kita harus pandai juga tambah. Apa yang ditambah? Yang ditambah ada dua, yaitu kegiatan positif dan kegiatan produktif amaliyah harian Ramadan. Yang kegiatan positif yang harus ditambah lagi adalah penghayatan hikmah puasa. Yang kedua, amalan penghias puasa. Jadi ada penghayatan puasa, hikmah puasa, ada juga amalan penghias Ramadan. Ini yang harus ditambah. Penghayatan puasa contohnya apa? Ada banyak tapi saya ngambil 5 saja. Misalkan yang harus ditambah penghayatan puasa, misalkan puasa itu perisai. Harus tahu tuh hikmahnya apa. Puasa ibadah milik Allah dan hanya Allah yang akan membalasnya. Itu juga harus dipahami. Puasa mempersempit jalan masuk setan. 2 kebahagiaan bagi mereka yang berpuasa. Dijanjikan pintu surga Ar-Royan bagi mereka yang berpuasa. Penghayatan ini harus direnungin. Contoh, kita ambil saja misalkan puasa adalah perisai. Puasa sebagai perisai atau tameng, ya, ada 3 paling tidak dari hadis Rasulullah yang bisa kita dapat. Yang pertama, tameng dari musibah dan bencana. Itu puasa, luar biasa kan. Yang kedua, tameng dari perbuatan keji. Yang ketiga, tameng dari api neraka. Bayangkan kita sedang berperang, lalu tameng kita rusak. Ya kita kena panah, kena tombak. Nah, maksudnya penghayatan daripada amalan puasa ini, puasa dijaga dengan baik, sehingga dengan tambahannya penghayatan ini, maka puasa kita jadi kuat sama seperti tameng yang dengan demikian, maka kita bisa terhalang dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalkan di sini kita ambil masing-masing satu hadis, misalkan tameng dari musibah dan bencana. Rasul SAW menyampaikan sesungguhnya puasa adalah perisai dari api neraka dan perisai dari musibah dan bencana zaman. Kalau begitu, melihat situasi yang sekarang, maka wajib bagi kita menjaga puasa kita dengan baik, sehingga puasa berfungsi sebagai tameng dari perisai musibah dan bencana. Yang kedua, puasa perisai dari perbuatan keji. Wasyamu junnatun wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul ini mru'un shaimun. Puasa adalah perisai. Jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, jangan berkata keji dan berteriak-teriak. Jika ada orang yang mencerca atau memeranginya, maka ucapkan aku sedang berpuasa. Jadi agar kita terlindung dari perkataan keji dan perkataan yang tidak manfaat, yang menyakitin orang, maka salah satunya adalah penghayatan terhadap makna puasa ini. Jadi renungin betul, ini sedang puasa. Puasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi puasa lisan saya, puasa hati saya untuk tidak dengki, puasa tangan saya untuk tidak menyakiti orang lain dan sebagainya. Perisai. Perisai yang ketiga, puasa sebagai perisai atau tameng atau benteng seorang muslim dari azab neraka. Dalam sebuah hadis Rasul menyampaikan, puasa adalah perisai dari neraka, seperti perisai salah seorang di antara kamu dari peperangan. Bayangkan, kalau digambarkan tadi perisai dari neraka, maka bagaimana kita terhindar dari azab neraka dengan puasa kita? Kalau begitu, maknanya adalah ditambah penghayatannya. Jadi kita puasa bukan sekedar kewajiban, tapi akhirnya menjadi sebuah kebutuhan karena kita butuh terhindar dari api neraka. Jadikan puasa sebagai tameng, misalkan seperti itu ya, penghayatan.
Lalu puasa milik Allah, maka di sini dilatih kita untuk ikhlas. Dalam sebuah hadis, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol kullu amalin ibni Adam lahu ila saum fa inau li wa na'azibihi ila akhir hadis. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua amal manusia adalah miliknya kecuali puasa. Sesungguhnya ia adalah milikku dan aku yang akan memberikan balasannya. Coba bayangkan, ibadah yang lain juga untuk Allah, baca Quran, sholat, tapi dalam rangka pengistimewaan terhadap amal puasa, Rasul Allah menyampaikan bahwasanya puasa untukku. Kita bisa analog, misalnya dalam sebuah kantor, ownernya menyampaikan kepada HRD bahwa tabel gaji golongan A segini, B segini, C segini. Terus owner tadi bilang kecuali si Fulan. Si Fulan tidak termasuk tabel itu semua, itu urusan saya, kata ownernya. Tentu si Fulan istimewa karena kalau yang mengatakan demikian adalah ownernya, maka bisa dibayangkan berapa banyak akan didapat oleh si Fulan. Demikian pula puasa. Ibadah yang lain juga untuk Allah, tapi dalam puasa Allah mengatakan kecuali puasa untukku saya akan memberinya. Karena itu penghayatan terhadap hikmah puasa ini harus diresapi dengan baik. Yang kedua ditambah amalan penghias Ramadan. Jadi Ramadan kan yang wajibnya puasa, tapi ada penghias. Tanpa penghias ini tidak terasa Ramadan. Ini harus ditambah oleh kita. Apa saja tambahan amal penghias Ramadan? Sholat tarawih, bukan ditambah rakaatnya, tapi khusyuknya misalkan. Tilawah Quran dan tadarusnya Al-Quran, tadaburnya, ya, memperbanyak doa, ditambah doanya maksudnya di Ramadan lebih baik dibanding hari biasa. Perbanyak sedekah, ditambah berarti kan itikaf di Ramadan, umroh di bulan Ramadan, dan sebagainya. Ini namanya tambahan penghias Ramadan. Jadi rasanya aneh kalau di bulan Ramadan orang nggak tarawih, walaupun itu boleh-boleh saja, artinya nggak dosa. Nah, contoh di sini saya akan ngambil dalilnya. Penghias pertama sholat tarawih, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa melakukan qiyam Ramadan dengan iman dan pengharapan, maka akan diampuni dosa-dosa yang lalu. Nah, di lain itu ternyata ada kalimat mutiara yang indah, wa kullama zadatul khusyu' fis shalah zadat sa'adah. Dan setiap kali bertambah khusyuk dalam salat, niscaya bertambah kebahagiaan atau ketenangan. Itu kenapa dalam matematika Ramadan itu apa yang ditambah di samping tadi penghayatan terhadap makna puasa, hakikat puasa, yang kedua adalah penghias Ramadan. Yang kedua misalkan tambah penghias Ramadan berupa tilawah atau tadarus. Dalilnya mana? An Ibnu Abbas qol wa kana yalqahu fi kulli latin min ramadhana fa yudarisuhul Quran. Adalah Jibril menemui Rasulullah tiap malam dalam bulan Ramadan dan bertadarus Al-Quran. Bayangkan, Rasul memberi contoh, dia bertadarus Quran bersama Jibril. Berarti di bulan Ramadan di mana bulan turunnya Al-Quran, maka kita harus banyak tadarus, tadabur dan sebagainya. Nah, ada kalimat mutiara yang indah pula di sini, wa kullama zadat qiraatul Quran zadat barakatul hayah. Dan setiap kali bertambah bacaan Quran, niscaya bertambah pula keberkahan hidup. Ini mengapa agar Ramadan tahun ini lebih baik, maka kita harus menggunakan matematika waktu. Salah satunya di sini adalah tambah, yang ditambah di samping penghayatan puasa adalah penghias Ramadan. Karena itu kaitan dengan tadarus Quran, mari kita tingkatkan interaksi kepada kita yang belum bisa baca, belajar membaca. Yang sudah bisa baca tapi jarang baca, mari kita tingkatkan membaca. Yang sudah membaca tapi nggak pernah baca artinya, mari baca artinya. Yang sudah baca artinya tapi tidak mentadaburi, mari kita mentadaburi. Yang sudah mentadaburi tapi belum mengamalkan, mari kita mengamalkan. Dan ujungnya mudah-mudahan kita di samping mentadaburi mengamalkan juga mengajarkan, mumpung di bulan Ramadan. Baik, lalu apa yang harus ditambah lagi? Yang ditambah adalah kegiatan produktif amalia Ramadan. Contoh, produktif kita dari bangun subuh sampai kita ke masjid aja pagi-pagi udah luar biasa. Misalkan kita harus bangun subuh, ya, bangun sebelum subuh untuk berdoa, lalu sahur.
bangun sebelum subuh, sikat gigi, kemudian sholat tahajud, memperbanyak istighfar, perbanyak doa di waktu sahur, kemudian makan sahur, berwudu di rumah lalu pergi ke masjid, baca doa keluar masjid, baca doa keluar rumah, baca doa pergi ke masjid, baca doa masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, menjawab lafal adzan, sholat qobliyah subuh, cari sahur pertama, subuh plus dikir pagi, dan sholat sunat isyraq. Ini misalkan yang harian seperti ini, yang baru pagi-pagi, belum diteruskan siang dan sebagainya. Intinya kita harus berani dalam matematika Ramadan ini adalah menambah, yaitu penghayatan hikmah puasa ditambah amal penghias Ramadan, juga kegiatan yang produktif. Baik, setelah tambah maka dikurangi. Apa yang dikurangi dalam kegiatan Ramadan? Yang pertama, kurangi kegiatan yang mengganggu puasa kita. Ya, kurangi kegiatan Ramadan yang mengganggu kita. Apa yang mengganggu puasa kita? Puasanya mungkin sah, tapi karena terganggu hal-hal yang merusak puasa kita, seperti marah dan emosi, berdusta, berkata keji atau berteriak, mendengarkan atau melihat yang buruk, makan minum yang berlebihan, menyanyiakan waktu, dan masih banyak lagi. Saya ngambil beberapa dalil saja di sini. Apa aja yang mengurangi atau mengganggu puasa kita? Contoh, marah tidak boleh. Rasul menyampaikan, jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah berkata-kata kotor, dan jangan pula bertindak bodoh. Jika ada seorang yang mencelanya atau mengganggu, hendaklah mengucapkan, sesungguhnya aku sedang berpuasa, gitu ya. Siapa yang dapat menahan marahnya padahal ia mampu untuk meluapkannya, maka Allah akan memanggilnya di hadapan para makhluk pada hari kiamat, sehingga orang itu memilih bidadari cantik sesuka hatinya. Dan masih banyak hadis yang lain kaitannya dengan orang yang marah. Kemudian apa lagi? Tidak boleh dusta. Dikatakan di sini, man lam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'ama wa syarbahu. Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Ya, ini diantara amalan-amalan yang tidak membatalkan puasa, tapi merusak puasa yang harus kita tinggalkan selama bulan Ramadan. Jadi kita hati-hati sekali, jangan sampai nanti kita puasa tapi karena tidak menggunakan matematika waktu, tidak ngerti mana yang dikurangi, mana yang ditambah, akhirnya apa? Akhirnya kita puasanya menjadi sia-sia. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi jangan sampai kita mengalami puasa yang sia-sia. Berikutnya apa? Setelah kurangi kegiatan yang mengganggu puasa, kurangi hal-hal yang tidak penting selama bulan Ramadan. Apanya? Kurangi baca berita-berita gosip yang tidak ada manfaat, berita politik yang terlalu berlebihan. Ya kalau diantara rekan-rekan anggota DPR silakan, tapi kalau kita hanya warga biasa ya secukupnya aja lah. Kurangi dikit-dikit posting yang tidak penting, karena itu kan mengganggu kita. Kurangi nonton hal-hal yang tidak banyak faedahnya. Baik, nah setelah dikurangi, apa yang harus dilakukan lagi adalah kali, tapi insya Allah untuk perkalian di episode berikutnya. Jadi hari ini kita sudah memahami bagaimana mengaplikasi matematika Ramadan dalam bulan Ramadan besok, agar Ramadan besok menjadi Ramadan terbaik sepanjang Ramadan yang kita lalui dengan matematika waktu. Yang pertama adalah bagi, apa yang dibagi? Yang pertama, kerjakan yang penting mendesak, penting tidak mendesak, ya mendesak tidak penting, tidak penting tidak mendesak. Yang kedua tambah. Apa yang ditambah tadi? Yang ditambah intinya sebetulnya hanya yang pertama adalah kegiatan positif, yaitu tambah penghayatan hikmah puasa sudah, dan tambah amalan penghias Ramadan, serta apa? Tingkatkan kegiatan produktivitas amaliyah Ramadan. Tambah, kemudian yang dikurangi adalah kurangi kegiatan yang mengganggu puasa kita, kurangi hal-hal yang
tidak penting. Demikian rekan-rekan sekalian, semoga apa yang saya sampaikan menjadi bermanfaat dan mudah-mudahan bisa mengubah Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik dibanding Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.